Hai, di sini kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi mengenai model manajemen pelayanan asuhan kebidanan hospital base. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Putri Kurniati, yang kedua ada Marcelina Pare, dan yang ketiga ada Valencia. Baik, di sini ada pendahuluan di mana manajemen asuhan kebidanan berbasis rumah sakit merupakan pendekatan tertata secara sistematis untuk menyediakan pelayanan kebidanan yang komprehensif di lingkungan rumah sakit. Adapun model manajemen di emergency room. Model manajemen di emergency room atau ER dalam pelayanan kemudian hospital base adalah sistem pengelolaan pelayanan kebidanan yang terintegrasi dan profesional di ruang gawat darurat rumah sakit yang bertujuan memberikan penanganan cepat, tepat, dan terkoordinasi bagi pasien obstetri dan ginekologi dalam kondisi darurat. Jadi model ini bertujuan mengoptimalkan perawatan maternal dan neonatal serta memastikan setiap ibu dan bayi menerima pelayanan yang terbaik. Ruang ini dilengkapi dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang mendukung pelayanan kebidanan komprehensif, termasuk penanganan komplikasi obstetri dan perawatan pasca persalinan. Di sini ada ruang rawat inap obstetrik. Ruang rawat inap obstetrik merupakan ruang khusus di rumah sakit yang disediakan untuk merawat ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dengan kebutuhan perawatan intensif maupun standar. Berikutnya ada ruang rawat inap ginekologi, merupakan ruang khusus di rumah sakit yang menyediakan perawatan bagi pasien dengan masalah kesehatan ginekologi, seperti gangguan organ reproduksi wanita, penyakit menular seksual, dan tindakan bedah ginekologi. Selanjutnya hubungan kesehatan, mental, dan produktivitas. Yang pertama, memiliki kondisi mental yang sehat, meningkatkan kemampuan seseorang untuk fokus pada tugas yang diberikan sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas. Jadi memiliki kondisi mental yang sehat memungkinkan seseorang itu untuk lebih mudah berkonsentrasi dan fokus pada tugas yang dihadapi. Hal ini membantu mengurangi gangguan stres sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja. Dengan fokus yang lebih baik, produktivitas pun meningkat karena tugas dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat. Lalu yang kedua, mengelola stres dengan tidak tepat dapat mengakibatkan penurunan konsentrasi dan efisiensi kerja karena pikiran terbagi antara tugas dan kekhawatiran pribadi. Jadi kondisi ini terjadi karena stres mengganggu kemampuan karyawan dalam berkonsentrasi dan memproses tugas secara optimal. Lalu selanjutnya nomor 3, karyawan dengan pikiran yang sehat lebih cenderung berpikir kreatif dan inovatif yang sangat penting untuk memecahkan masalah dan mengembangkan ide-ide baru pada saat bekerja. Karena pikiran mereka lebih tenang dan stabil secara emosional. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan ide-ide baru. Lalu selanjutnya, pentingnya dukungan dari tempat kerja. Mendapatkan dukungan dari tempat kerja sangatlah penting karena hal ini dapat berdampak langsung pada kesehatan mental, kesejahteraan, dan produktivitas karyawan. Lingkungan yang mendukung seperti program kesehatan mental, jam kerja fleksibel, dan pengakuan atas prestasi karyawan dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan motivasi. Dukungan semacam ini juga meningkatkan rasa aman dan kepuasan kerja yang lebih tinggi, sehingga motivasi karyawan untuk berkontribusi secara optimal. Jadi, kesimpulannya, model manajemen pelayanan asuhan kebidanan hospital base harus mengedepankan kerja tim yang terkoordinasi di semua unit seperti di ruang emergensi dan rawat inap, dengan memperhatikan kesehatan mental tenaga kesehatan agar produktivitas terjaga, serta memastikan adanya dukungan dari lingkungan kerja untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas dan berkelanjutan. Selanjutnya, ini merupakan contoh studi kasus, yaitu penatalaksanaan aspeksia sedang pada bayi baru lahir dengan teknik HICUP di RSU Al-Fatah, Ambon.
Baik, kita masuk pada latar belakang masalah, di mana kematian bayi baru lahir disebabkan oleh kegagalan bernapas spontan dan teratur segera setelah bayi lahir, atau disebut dengan asfiksia. Asfiksia berada pada nomor 2 penyebab kematian neonatal, yaitu sebesar 27%. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan studi kasus, yang dimana tujuan dari studi kasus ini untuk mengetahui penata laksanaan bayi baru lahir asfiksia sedang. Studi kasus ini dilakukan di RSU Al-Fatah Ambon. Nah, bayi Nyonya X yang mengalami asfiksia diberikan asuhan dengan hangatkan, atur posisi, isap lendir, keringkan, atur posisi, dan penilaian atau kita sebut dengan high cup, dengan memperhatikan jalan nafas bayi, merangsang refleks pernapasannya, dan mempertahankan suhu tubuh bayi. Lalu selanjutnya ada penata laksanaan untuk bayi baru lahir asfiksia sedang, yaitu dengan teknik high cup. Yang pertama itu hangatkan untuk mencegah kehilangan panas dengan meletakkan bayi di bawah lampu pemanas untuk mencegah hipotermia. Lalu kemudian atur posisi kepala bayi untuk membuka jalan napas. Lalu ada isap lendir, yaitu membersihkan lendir di mulut dan hidung dengan pengisapan aman. Selanjutnya keringkan, yaitu mengeringkan bayi dengan tekanan lembut untuk merangsang pernapasan. Kemudian atur posisi, mengembalikan posisi kepala bayi agar tetap terbuka jalur napasnya. Kemudian penilaian, melakukan evaluasi Apgar skor untuk menilai respon bayi dan menentukan langkah selanjutnya. Pendekatan evidence based dan kolaborasi tim penata laksanaan ini harus dilakukan berdasarkan bukti ilmiah dan standar resusitasi neonatal. Bidan berperan utama dalam melakukan teknik high cup. Namun kolaborasi dengan dokter dan tim medis sangat penting, terutama jika diperlukan pemberian oksigen atau ventilasi tekanan positif. Berikutnya, pencegahan komplikasi. Selain teknik high cup, pencegahan kehilangan panas, pencegahan infeksi, dan pemberian ASI dini juga menjadi bagian penting dalam asuhan untuk meningkatkan keberhasilan penanganan asfiksia. Berikutnya, hasil dan evaluasi, yaitu studi khusus menunjukkan teknik high cup efektif meningkatkan Apgar skor bayi dari kondisi asfiksia sedang menjadi normal tanpa komplikasi serius, sehingga penanganan cepat dan tepat sangat menentukan hasil akhir. Materi ini menegaskan pentingnya kemampuan bidan dalam melakukan penata laksanaan asfiksia neonatal dengan teknik high cup secara tepat, cepat, dan berbasis bukti untuk menurunkan angka kematian dan komplikasi pada bayi baru lahir.